그래서 뭐 뭐하지 해야 돼서 우리 팀에서 현재 교수님은 이 친구에서 도시 Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi itu tadi barusan interview Sintayong ya mengenai ketidakhadirannya Eliano Randers yang 2 kali tidak ada baik di bench maupun di sub ya, baik di starting 11 maupun di bench ya. Itu tidak ada nama Eliano Randers ya, baik melawan Cina maupun tadi malam melawan Jepang ya. Hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya ya, kenapa Eliano tidak ada namanya ya. Padahal dia adalah pemain naturalisasi yang datang jauh-jauh dari Belanda ya. Ini semua membuat kita tidak habis pikir ya, dan tidak mengerti apa yang ada di pikiran Sintayong ya. Kalau menurut daripada seorang Sintayong adalah dia belum cukup baik untuk masuk ke dalam squad tim nasional ya saat ini ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau memang belum cukup baik, kenapa direkomendasi untuk dinaturalisasi gitu loh. Padahal Sintayong kalau tidak salah juga pernah melihat sendiri ya penampilan daripada Eliano itu ya. Eliano hanya dikasih main 1 kali ketika lawan Bahrain ya. Itu pun sebagai pemain pengganti ya. Jadi apakah tujuan dari memainkan Eliano ketika melawan Bahrain itu hanya sebagai syarat ya, supaya kedepannya tidak bisa dinaturalisasi kembali menjadi pemain Belanda ya? Atau gimana? Ini sama sekali tidak dimengerti ya. Bahkan jutaan pendukung tim nasional juga heran ya, kenapa seperti ini ya. Banyak juga netizen yang komplain ya. Ada juga komentator dari Bung Coach Justin ya, bagaimana dia juga nggak habis pikir ya, kenapa Eliano ini tidak ada namanya di starting 11 maupun di bench ya. Seperti apa cuplikannya ini ya. Kalau seandainya Eliano di bench saja nggak ada dan Yakob bermain, ya emang bener kok dicoret, di bench saja nggak ada loh. Sementara dia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Ya, sorry itu saya nggak make sense untuk gue. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Masa Eliano sejelek itu sih? Gue nggak ngerti loh, asli gue nggak ngerti. Nah itu tadi ya. Itu tadi Coach Justin sendiri pun heran ya. Kalau menurut Coach Justin, kenapa bisa kalah Eliano dengan pemain Liga 1 ya? Itu nggak masuk di akal katanya ya, tanpa merendahkan pemain Liga 1 lah maksudnya di sini. Tapi benar-benar di luar nalar kita semua ya, kenapa Eliano bisa tidak ada namanya di starting 11 ataupun di bench ya. Padahal kemarin itu kita butuh sekali Eliano ya. Bahkan saya sendiri memprediksi Eliano bermain di depan itu sebagai penyerang kanan ya, di tempatnya Yakub Sayuri harusnya ya. Tetapi namanya bahkan di pecarangan pun tidak ada. Memang ya, saya pernah membuat video juga, karena apakah Eliano akan dimainkan cocok dengan timnas Indonesia gitu, mengingat ukuran badannya yang agak kecil ya. Memang permainan di timnya juga jarang dapat kesempatan bermain, tapi karena hal ini sudah dilakukan dan sudah dinaturalisasi oleh PSSI berdasarkan izin STY tentunya ya. Tapi pemain ini malah tidak diberi menit bermain. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya. Saya sendiri juga sangat bingung dengan yang ada di pikiran STY ini. Bahkan saya sudah mengulik beberapa data ya. Sebenarnya Eliano ini adalah pemain yang serba bisa ya. Ini pemain yang cocok sekali dengan gaya STY, di mana STY itu sangat suka pemain yang versatile ya, pemain yang bisa di beberapa posisi ya. Ini saya berikan data bagaimana Eliano itu bisa bermain di berbagai posisi di Eredivisie ya. Dia pernah bermain di DM, gelandang bertahan dia pernah main 1 kali, pernah bermain di gelandang tengah sebelah kiri ya, left midfield itu 1 kali ya, pernah bermain di left back ya, back kiri biarpun bukan kakinya, tapi dia pernah bermain di sana 3 kali. Dia pernah bermain di center forward sebagai penyerang tunggal ya, nomor 9 sebanyak 7 kali. Pernah bermain di left right back ya, back kanan itu paling sering dia ada 11 kali di situ. Ada pemain tengah sebelah kanan itu ada 14 kali dia pernah bermain. Pernah bermain di pemain tengah 14 kali juga. Pemain di sayap kiri 24 kali. Di sayap kanan, right winger itu 30 kali. Bahkan dia sering menjadi pemain nomor 10 ya, attacking midfield sebanyak 42 kali. Itu seperti abangnya Tijani ya, di attacking midfield 42 kali. Jadi total dia memang sering bermain di berbagai posisi. Namun hal ini tidak pernah dimainkan oleh STY. Ini menjadi tanda tanya ya. Bahkan sebenarnya penampilannya daripada Eliano Randers ini di Eredivisie ini cukup banyak sebenarnya ya. Dari selama beberapa musim ini, sekarang umurnya masih 24. Dari beberapa musim itu dia total penampilannya bersama PSV Zwolle di Eredivisie itu udah 92 pertandingan ya. Sudah 92 pertandingan, ini jumlah yang tidak sedikit ya.
Bahkan kalau teman-teman, ini saya kasih data ya, bagaimana kalau dibandingkan dengan seorang Ole Romeni saja, yang sama-sama berumur 24 tahun, total penampilannya di Eredivisie itu cuma 79 kali penampilan. Biarpun sama umurnya 24 tahun ya. Ini dikumpulkan dari beberapa penampilan ya, dari Nek Nijmegen ketika dia bermain di Nek Nijmegen, dari Feyenoord, bahkan yang ketika sampai di FC Utrecht ya, ini sudah dijumlahkan semua baru 79. Eliano ini sudah 92 ya. Dia kalau dibandingkan dengan salah satu penggawa kita, Mads Hilgers yang berumur 23 tahun, dia memang masih kalah ya. Eliano yang masih berumur 20 Mads Hilgers yang masih berusia 23 tahun ini sudah tampil 94 kali ya, 2 kali lebih banyak daripada Eliano ya. Dan Mads Hilgers ini tampil semuanya bersama FC Twente ya, karena dia belum ada pindah klub ya. Jadi Eliano ini sebenarnya pemain yang sangat berpengalaman ya di dalam Eredivisie ya. Dan dia tidak dikasih waktu bermain, ini yang menjadi pertanyaan daripada kita semua ya. Kenapa STI? Saya rasa ini juga mungkin salah satu penyebab yang membuat Erick Thohir marah juga mungkin ya. Mungkin bisa jadi ya. Karena pemain ini sudah dinaturalisasi namun tidak dimanfaatkan tenaganya sama sekali ya. Bahkan namanya pun tidak ada di daftar 23 pemain gitu loh. Malah lebih memilih pemain-pemain lain, pemain-pemain lokal ya, seperti Witan, Marcelino, dan Jakob ya. Saya tidak bilang mereka jelek ya, namun saya rasa kalau dibandingkan, saya rasa Eliano lebih bagus dibandingkan mereka bertiga ya, tanpa mendiskreditkan yang lain ya. Namun kalau dicoba saya yakin, karena tingkat competitiveness di Liga Belanda pasti lebih tinggi daripada liga-liga yang selama ini si Marcelino maupun Witan ya, Liga Indonesia ya, maaf aja. Saya rasa tingkat kompetitifnya di Liga Eropa lebih kompetitif ya, tapi Eliano bisa membuktikan diri di sana ya. Tapi kenapa tidak diberikan waktu bermain ya? Ayo STI, come on. Coba teman-teman, menurut teman-teman kira-kira apa yang membuat STI tidak menaruh nama si Eliano ya? Orang yang sudah datang jauh-jauh dari Belanda, hanya disuruh latihan, warming up tiap hari latihan, tapi main nggak ada ya, namanya pun tidak ada. Ini yang menjadi kekecewaan kita semua, apalagi ditambah dengan hasil yang buruk ya. Ini menjadi trigger gitu loh. Kira-kira menurut teman-teman apa yang menyebabkan namanya tidak ada di pilihan STI? Coba teman-teman kasih kolom komentar ya. Mana tahu ada yang benar jawabannya gitu loh. Karena menurut saya tidak ada lain kecuali misalnya ada masalah-masalah pribadi ya, antara Eliano dengan STI. Apakah dia telat saat latihan, atau pernah membuat sesuatu yang tidak enak dengan STI. Tapi buktinya dia dipanggil ketika pemanggilan 27 nama itu ada namanya dan orangnya hadir juga di sini. Ini yang menjadi pertanyaan ya, kenapa ya? Tanda tanya besar di sini ya. Ini yang membuat kita bingung, di samping kita menanti-nantikan permainan daripada Eliano Reinders. Ya semoga kedepannya ada perubahan lah. STI menghadapi Arab Saudi setidaknya diberikan waktu bermain lah untuk membuktikannya diri sendiri. Kalau memang dia tidak bagus, nanti kan masyarakat yang akan menilai gitu loh. Mungkin terkesan mencoba-coba, tapi ya toh hasilnya juga kemarin jelek gitu loh. Kita kalah lawan Jepang juga, kita permainannya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Kalau gara-gara seorang Eliano kita bermain jelek, boleh kita salahkan Eliano. Tapi ini STI belum memberikan waktu bermain untuk Eliano. Pusing lah kita untuk dibuat oleh STI ini ya, mengenai Eliano ini. Jadi untuk Eliano tetap semangat ya. For you Eliano, if you got this video ya, tetap semangat. Kita support untuk Eliano ya. Jutaan, ratusan penonton Indonesia pasti ada di pihakmu Eliano. Bersabar, kerja keras. Kita pasti suatu saat nanti buktikan kepada kita semua ya, Eliano ya. Keep fighting ya. Sekian video kali ini ya teman-teman. Ciao.